Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan terus bersuka cita dimanapun Anda berada. Senang sekali saudara, saya Peter Chandra kembali bisa menjumpai Anda di program Kacamata. Saudara, firman Tuhan dengan jelas mengajarkan kepada kita dalam hal memberi, yaitu memberi harus dengan diam-diam. Memberi tidak perlu dibesar-besarkan, tidak perlu diberitahukan kepada orang lain, apalagi kalau tujuannya kita memberi supaya dilihat oleh orang banyak. Tetapi apakah itu masih bisa relate dengan kondisi kita saat ini? Zaman di mana perkembangan teknologi sudah semakin canggih, keterbukaan informasi menjadi hal yang sangat biasa dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan di dalam Matius 6 ayat 3 bahwa tangan kirimu tidak perlu mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kananmu. Jadi kalau memberi tidak perlu ada pihak lain yang tahu, tidak perlu dibesar-besarkan. Tetapi zaman sekarang, tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Itulah saudara yang akan menjadi topik kita di episode Kacamata kali ini. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, menyikapi fenomena ini. Mari saudara, saya mau ajak kita sama-sama untuk belajar dari pesan firman Tuhan dalam program Kacamata berikut ini. Bawa hidupku padamu, ku bersujud pada altarmu, ku serahkan hidupku padamu. Ku teringat akan kasih-Mu di saat malam yang gelap. Sungguh Engkau-lah pertolonganku. Berkat-Mu tercurah bagiku, berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Berada di hadirat-Mu, bersyukur atas cinta-Mu. Sungguh Engkau yang memeliharaku. Ku teringat akan kasih-Mu di saat malam yang gelap. Sungguh Engkau-lah pertolonganku. Bagiku, berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Kau menghias hidupku lebih dari cukup. Ya, Kau menghias hidupku lebih dari cukup. Kau menghias hidupku lebih dari cukup. Ya, Kau selalu menghias hidupku lebih dari cukup. Berkat-Mu tercurah bagiku, berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis
Dengan berkembangnya sosial media juga, misalkan YouTube misalnya ya, kita bisa melihat ada orang-orang yang bisa menunjukkan dirinya ketika mereka sedang berbuat baik dengan orang lain. Shalom teman-teman semua. Dengan berkembangnya era digital, kita bisa melihat bahwa banyak orang bisa menunjukkan dirinya, bisa merekam dirinya sendiri, bisa mempublikasikan dirinya sendiri kepada banyak orang. Kita bisa melihat mungkin via Instagram, via TikTok ataupun YouTube, mereka bisa merekam apa yang mereka lakukan dan itu di-sharekan ke banyak orang. Tentu hal ini adalah satu hal yang menarik, karena di satu sisi seseorang bisa menjadi lebih kreatif biasanya. Dengan mereka melihat orang lain, mereka bisa mengikuti atau mengupgrade dirinya sendiri dan mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Karena itu banyak lapangan pekerjaan yang juga tercipta dengan adanya sosial media. Tetapi ada satu hal yang menarik teman-teman. Dengan berkembangnya sosial media juga, misalkan YouTube misalnya ya, kita bisa melihat ada orang-orang yang bisa menunjukkan dirinya ketika mereka sedang berbuat baik dengan orang lain. Ketika mereka memberi sedekah misalnya, ketika mereka sedang memberi bantuan misalnya, tentu hal ini banyaklah kita bisa lihat ya dengan media-media YouTube ataupun media-media TV-TV komersil pada umumnya. Namun satu hal yang bisa menjadi perenungan kita teman-teman ya, apakah benar kebaikan itu bisa kita tunjukkan kepada orang lain? Apakah benar kebaikan yang kita lakukan bisa atau boleh secara firman ya, ini bukan secara manusia pada moral pada umumnya, secara kebenaran firman Tuhan bisa kita rekam dan kita tunjukkan kepada orang lain? Apakah benar? Saya tidak berbicara kepada mereka yang tidak tahu hal ini gitu loh, karena bisa jadi mereka melakukan hal ini tuh justru nggak tahu salah atau benar. Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang Alkitab, kita akan melihat dari satu sisi yang berbeda nih. Nggak cuman sekedar salah nggak salah sebenarnya, tapi kalau berbicara mengenai firman, kita berbicara mengenai kedalaman hati seseorang, yaitu berbicara mengenai tujuan. Sekali lagi nih, bukan boleh nggak boleh, tetapi tujuannya apa. Nah, di dalam Matius 6 ayat yang ketiga dan keempat, tentu ayat ini sering dipakai untuk membicarakan hal-hal yang berbau kebaikan yang ditunjukkan kepada orang lain. Matius 6 ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ayat keempat. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Waktu saya belajar hal ini dulu ya teman-teman ya, waktu masih kecil, ini membuat saya kalau ngasih persembahan di gereja itu saya bejak-bejak duitnya. Saya bejak-bejak duitnya, saya remes-remes supaya orang gak lihat. Kenapa? Ya, jangankan orang ya, tangan kirinya aja gak boleh lihat. Kan seakan-akan seperti itu ya. Kan dulu saya masih kecil ya, saya belum memahami ayat ini gak bisa dibahas untuk dari sudut pandang seperti itu gitu. Jadi kalau duit di tangan kanan, tangan kiri nggak boleh lihat. Jadi keluaran duitnya pelan-pelan dari kantong, set pojok nggak boleh kelihatan. Terus ada kantong persembahan lewat, pas buru-buru masukin. Itu waktu saya masih kecil. Nah, jadi jangankan orang lain ya, tangan kiri aja itu saya usahakan supaya nggak boleh ketahuan sama tangan kiri gitu. Seakan-akan tangan kiri punya mata begitu ya. Tetapi kalau saya melihat dari kacamata saya hari ini teman-teman, saya jadi lebih memahami gitu loh, bahwa kalau kita bantu orang lain ya nggak perlu lah sampai orang lain tahu. Sesimpel persembahan orang lain nggak perlu tahu langkahnya berapa. Jadi ya mungkin kadang-kadang masih, ya sekarang kan beberapa gereja udah pakai amplop ya. Jadi lebih bisa gitu, lebih enak lah pakai amplop. Tapi kalau nggak pakai amplop ya agak saya
kecilin juga gitu loh. Ya hasilnya orang hitung persembahan repot gitu loh. Duit dibuka-buka gitu. Atau enggak ada yang cara melipet rapi, tau gak sih? Yang diselip-selipin, rapi sih. Cuman terbuka tetap effort kan begitu, tetap usaha. Tapi ya udah nggak apa-apa. Memang ada orang yang mungkin nggak mau ketahuan. Nah, tapi saya kembali lagi ya. Dengan zaman sekarang ini yang tadi saya katakan bahwa ada orang-orang yang menunjukkan perbuatannya ketika mereka bersedekah kepada orang lain. Apakah itu salah atau tidak? Tentu dari ayat ini sekilas kita bisa melihat bahwa kebaikanmu jangan sampai orang lain tahu. Udah, biarkanlah itu tersembunyi. Dan dikatakan ayat keempat, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Memang sekilas kita bisa melihat bahwa ayat ini menunjukkan bahwa kalau baik sama orang udahlah, gak usah nunjuk-nunjukin begitu loh. Tetapi bagaimana dengan ayat Alkitab yang berkata mengenai kita harus jadi terang dan garam. Kita harus jadi berkat untuk orang lain, jadi contoh, jadi role model. Itu bagaimana? Kalau setiap bantu orang kita selalu menyembunyikan, kita gak publish, which is ya gak masalah juga. Tetapi bagaimana orang tahu bahwa anak Allah itu memiliki sikap hati yang baik untuk orang lain. Ayat Alkitab itu gak mungkin bertentangan teman-teman. Gak mungkin bertentangan. Nah kalau gitu gimana dong? Harus publish atau enggak sebenarnya sih Pastor? Nah kalau kita mundur ke ayat kedua, itu ditulis begini. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Supaya mereka dipuji orang. Jadi sebenarnya konteks dari ayat ini itu berbicara mengenai jangan kita memberikan kepada orang lain karena kita ingin dipuji. Karena itu di ayat ketiga dan keempat, udah deh daripada kamu mau memberi dan kamu mau dipuji, lebih baik udah mendingan tersembunyi aja sekalian. Kan begitu. Tetapi ya zaman sekarang kita gak bisa membuat segala sesuatu itu dengan mudah tersembunyi. Ya let's say ada gereja yang menunjukkan orang-orang tertentu yang memberikan persembahan dan jumlah nominalnya pun diinformasikan kepada jemaat luas begitu loh. Saya tidak berkata ini salah atau benar ya, tetapi hal itu terjadi gitu loh. Atau mungkin ada pertemuan-pertemuan khusus untuk mereka yang mau membantu misalnya panti asuhan. Kan orang yang datang adalah orang-orang yang mau membantu. Ya berarti mereka yang datang adalah mereka yang akan ngasih duit, kasarnya begitu ya. Jadi ketahuan juga orang-orangnya kan siapa-siapa aja. Tapi salah gak sih kalau begitu? Ya zaman sekarang kita gak bisa membuat segala sesuatu itu dengan mudah tersembunyi. Tetapi dari ayat ini teman-teman kita harus tahu bahwa yang penting itu adalah sikap hati sebenarnya. Sikap hati. Bukan berbicara mengenai tersembunyi atau terbuka nih. Karena kalau berbicara mengenai sikap hati, itu sesuatu yang orang lain gak tahu dan itu benar-benar tersembunyi. Konteks tersembunyi kalau berbicara mengenai sikap hati itu menjadi benar-benar tersembunyi. Kenapa? Karena hanya kita dan Tuhan yang tahu. Sekarang dengan sikap hati yang ingin dipuji, sikap hati yang ingin supaya orang yang gini, misalnya kita kasih bantuan kepada orang lain, tetapi dengan sikap hati supaya lo tahu gue baik. Tersembunyi sih, kita nggak bilang-bilang ke orang, tapi untuk orang yang kita kasih, nih dalam hati kita ya, nih biar lo tahu kalau gue itu baik. Salah nggak? Tersembunyi loh. Secara publikasi nggak ketahuan. Tetapi secara sikap hati itu ingin dipuji juga. Salah nggak? Nah kan kita jadi melihat suatu perbuatan itu harusnya bukan hanya dari publikasinya aja, tetapi dari sikap hatinya. Nah kalau berbicara sampai ke titik ini teman-teman, sebenarnya terbuka ataupun tersembunyi itu menjadi something yang gak gitu penting. Kalau pada akhirnya orang tahu ya udah. Tetapi dengan sikap hati, aku nggak merencanakan ini untuk terbuka kok. Tapi kalau ternyata sampai dipublish sama orang lain, ya udah nggak apa-apa. Yang penting aku
nggak berniat untuk mempublikasikan hal ini. Aku akan tetap rendah hati, aku akan tetap humble dengan perbuatanku ini. Itu benar nggak? Ya benar. Tetapi orang melihat kita jadi, oh orang Kristen itu baik ya sama orang lain. Simple loh. Misalnya dulu ada program dalam satu TV komersil, judulnya Tolong kalau nggak salah. Coba deh. Itu kan ada orang yang sengaja meminta bantuan. Misalkan ibu saya nggak bisa makan. Tapi kan ada kamera tersembunyi. Nah yang bantuin ibu ini kan pasti terpublikasikan dong. Tampil di TV nasional loh. Apakah mereka ngebantu pengen dipublikasikan? Enggak kan, memang dasarnya mau baik aja. Terus bagaimana? Berarti dia dosa dong? Karena terbuka. Enggak kan? Enggak begitu kan? Karena itu teman-teman, berbicara mengenai pemberian kita atau saya pinjam kata sedekah buat orang lain. Atau mungkin berbicara mengenai persembahan kepada orang lain. Sikap hatimu yang menunjukkan itu benar atau salah. Memang dari sikap hati akan tertuang kepada apa yang terlihat. Misalnya kalau sikap hatimu adalah pengen menunjukkan bahwa kau baik untuk orang lain, kau pasti akan mempublikasikan. Pasti. Tetapi berbeda dengan orang yang memang tidak mau mempublikasikan. Dia mau tetap humble, tapi dia mau bantu orang. Sampai saya kenal orang-orang, saya tahu orang-orang yang memberikan persembahan itu tanpa memberikan nama. Tahu dong kalau di persembahan kan kalau ditampilin kan ada yang namanya NA kalau nggak salah. Ini kalau nggak salah ya ada NA. Jadi benar namanya itu nggak ditampilkan gitu loh. Tapi ada yang ditampilkan juga nggak masalah. Tetapi ada juga yang angkanya besar, tetapi namanya nggak mau ditampilkan. Ya, kalau saya melihatnya secara sekilas ya saya melihatnya, oh ini orang nggak mau ketahuan nih dia ngasih uang sekian. Which is saya bisa bilang humble juga nih orang ya. Tetapi ada juga orang yang memberikan uang yang nggak sebanyak orang ini. Ini sekali lagi ini bukan berbicara mengenai nominal ya. Misalkan 10 kali lebih kecil dibanding orang ini, tetapi namanya mau ada. Tapi apakah salah? Belum tentu juga. Bisa jadi dia cuma cuek aja tulis nama ya, I don't care mau dipublikasikan atau enggak ya, I don't care. Bisa juga loh. Jadi kalau ngomongin bener salah karena publikasi susah loh. Karena ngomongin motivasi kedalaman hati seseorang. Motivasi kedalaman hati seseorang. Nah kekristenan itu berbicara mengenai motivasi teman-teman. Apa yang tersembunyi itu pasti Allah perhatikan. Apa yang Allah lihat dari tujuan motivasi kita untuk kita melakukan sesuatu, itu Allah perhatikan. Sungguh-sungguh Allah perhatikan. Bukan juga saya katakan kalau orang memberikan dengan publikasi yang luas artinya nggak berguna sama sekali. Oh nggak juga. Bagi orang yang kita bantu tentu berguna. Tentu berguna. Tetapi bagi atau dari kacamata Allah, belum tentu seberguna orang itu. Nah ribet kan nih. Kok ribet banget sih ngomongnya pastor? Atau mungkin ada yang manggil saya Coach Stephen, kok berat sih? Maksudnya apa? Maksudnya begini, kebaikan itu tetap akan dinilai. Tetapi kedalamanmu pun dinilai. Bagaimana kau memberikan bantuan kepada orang pun itu ada penilaiannya sendiri. Karena itu saya nggak bilang nggak sepenuhnya berguna. Tetap ada penilaiannya. Karena orang yang dibantu tuh happy loh, sukacita loh. Si ibu yang nggak bisa kasih susu anaknya, kita kasih dia even dengan motivasi untuk dipublikasikan supaya kita eksis atau terlihat baik. Tetap bagi ibu ini kita adalah dalam tanda kutip pahlawan yang bisa memberikan susu untuk anaknya loh. Tetapi yang harus kita sangat perhatikan di sini adalah bagaimana penilaian Bapa Tuhan atas kita. Dan tentu kita di sini harus memiliki sudut pandang, aku mau dinilai baik oleh Tuhan. Aku mau menjadi anak Allah yang menyenangkan hatinya. Dan dalam konteks memberikan persembahan atau sedekah ini teman-teman, yang paling bisa menyenangkan hati Allah adalah bagaimana kita bisa memberikan tanpa tujuan untuk memperbesar atau meninggikan diri kita sendiri. Ingat kata-kata ini. Motivasi yang sangat Allah harapkan adalah ketika kita memberikan, semua kita kembalikan untuk kemuliaan Allah.
kita tidak mencuri sedikit pun kemuliaan Allah dari kebaikan kita. Semua kita kembalikan, semua kita kembalikan. Dan kalau saya boleh mempertegas lagi teman-teman, itu adalah syarat seorang anak Allah yang baik. Itu adalah syarat seorang anak Allah yang baik. Oh jadi Tuhan Yesus nggak gitu baik dong karena dipublikasikan via Alkitab. Oh beda konteksnya. Itu konteksnya agar orang tahu bahwa ada suatu pribadi yang menyelamatkan umat manusia. Konteksnya di situ. Bukan oh berarti kalau Tuhan disalib untuk manusia ya harusnya nggak usah dipublish dong kalau gitu. Ya kalau begitu kekristenan nggak bisa sebesar hari ini dong. Nggak ada Alkitab. Nggak ada kisah Tuhan Yesus yang pernah menebus manusia untuk menyelamatkan dari dosa. Konteksnya di situ ya. Jadi jangan dihubung-hubungkan ke arah sana. Enggak, berbeda. Sekali lagi, ini berbicara mengenai sikap hati kita sebagai seorang pengikut Kristus. Jadi teman-teman, yuk milikilah sikap hati yang benar. Yuk milikilah tujuan yang benar dalam memberikan kebaikan untuk orang lain. Dan sekali lagi, Allah lah yang akan menilai kita dan biarlah Allah memberkati kita lewat apa yang kita lakukan untuk orang lain dengan motivasi yang benar. Selamat memberi ya teman-teman dengan motivasi yang benar. Tuhan berkati. Terima kasih Pastor Stephen Erastus yang sudah berbagi pesan firman Tuhan pada kami semua di program Kacamata kali ini. Mari saudara, kita mau sama-sama belajar untuk punya sikap hati yang benar, punya motivasi yang benar dalam memberi kepada orang lain. Tersembunyi bukan berarti tidak terpublikasi, tetapi tersembunyi bicara soal sikap hati kita, motivasi kita yang hanya Tuhan dan kita saja yang tahu apa tujuan utama kita memberi sesuatu kepada orang lain. Percayalah bahwa ketika kita punya motivasi yang benar, maka pemberian kita juga akan berdampak positif buat orang yang menerima dari pemberian kita. Sampai di sini dulu saudara, jumpa kita di program Kacamata kali ini. Tidak bosan saya mengingatkan saudara untuk tetap taat protokol kesehatan dan jangan sampai kendor. Saya Peter Chandra pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ku beri hidupku pada Sang Pencipta yang menjadikan surga dan dunia. Ku percaya pada yang kekal, yang mengubahkan segenap hatiku. Masa depan